Aspek biologi menurut Jadam. Mikroba adalah bentuk kehidupan yang sangat kecil yang hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Mikroba termasuk protozoa, alga, jamur, bakteri, dan virus. Sekitar 2 hingga 10 miliar mikroba hidup dalam 1 gram kapang daun. Jamur dan bakteri adalah pengurai yang mendaur ulang nutrisi. Protozoa merupakan predator yang mengendalikan populasi mikroorganisme. Sama seperti rantai makanan yang ada di dunia kasat mata kita, begitu juga dalam semesta yang kecil ini. Berbagai pengurai dan pemangsa membentuk hubungan yang rumit. Saat mereka memberi makan, mengeluarkan, berkembang biak, mati, dan membusuk, lingkungan tanah berubah. Itu memulihkan vitalitas dan kesuburan, dan menjadi tempat tumbuh yang optimal untuk tanaman. Sebagian besar nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dihasilkan oleh aktivitas mikroba. Kondisi mikroba dan pertanian berhubungan langsung. Beberapa alga dan bakteri dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dan reaksi kimia. Mikroba autotrofik mensintesis makanannya sendiri. Mikroba heterotropik adalah mereka yang bergantung pada makanan untuk makanan. Mikroba aerobik menyukai oksigen, sedangkan yang anaerobik tidak menyukai paparan udara. Mikroba yang telah beradaptasi dengan kedua lingkungan disebut mikroba kondisional. Di alam, proses aerobik dan anaerobik tidak bisa dipisahkan secara ketat. Banyak mikroorganisme berubah dari satu sistem ke sistem lain sesuai dengan situasi mereka. Mikroba asidofilik, neutrofilik, dan alkalilifilik masing-masing menyukai kondisi asam, netral, dan basa. Sebagian besar patogen penyebab penyakit diklasifikasikan sebagai asidofilik. Sebagian besar waktu penyakit pecah ketika cairan tubuh tanaman atau tanah diasamkan. Sebagian besar mikroba bertahan hidup antara 10 hingga 110 derajat Celcius. Tergantung pada suhu yang mereka sukai. Mereka diklasifikasikan menjadi pseudophile, pyrotrophile, mesophile, thermophile, dan hiperthermophile. Semakin rendah suhu yang disukai mikroba, semakin kecil ukurannya. Ukuran tubuh cenderung ada juga mikroba yang hidup di suhu yang sangat rendah atau tinggi. Jika Anda menangkap lalat dan memasukkannya ke dalam freezer, lalat itu akan tampak mati. Namun, jika Anda membawanya ke suhu kamar, itu akan hidup kembali. Mikrobeser bahkan lebih seperti itu. Mereka menjadi tidak aktif atau aktif sesuai dengan kondisi yang berubah. Mereka beradaptasi dengan lingkungan mereka selama miliaran tahun. Di tengah tantangan alam, suhu tinggi atau rendah, terlalu banyak atau terlalu sedikit kelembaban, tanah asam atau alkali, lingkungan aerobik atau anaerobik, dan sebagainya. Beberapa mikroba telah dilaporkan untuk bangun dari ribuan tahun dormansi untuk sepenuhnya aktif kembali. Beberapa mengeluh bahwa hasil panen menurun setelah beralih ke pertanian organik dari pertanian konvensional. Hal ini dikarenakan aktivitas mikroba dalam tanah belum sepenuhnya ternormalisasi ke tingkat alami aslinya. Pestisida kimia, pupuk, dan herbisida telah menurunkan keanekaragaman hayati, populasi, dan kekuatan teknologi mikroba. Bahkan jika Anda menambahkan bahan organik ke tanah jenis ini, mereka tidak cepat rusak karena lemahnya aktivitas mikroorganisme. Hal ini pada gilirannya menyebabkan tanaman kekurangan nutrisi
sehingga hasil yang rendah pada tahap awal transisi ke pertanian organik. Jika Anda melakukan upaya untuk mengembalikan kelimpahan mikroba tanah terlebih dahulu, memotong pupuk kimia dan menggantinya dengan bahan organik tidak secara signifikan mengurangi hasil. Dalam banyak kasus, hasil sebenarnya meningkat. Ilmu pengetahuan modern mengetahui kurang dari 1% dari jumlah total mikroorganisme yang ada. Kita tahu ini karena hanya 1% mikroorganisme yang dapat dibudidayakan dengan metode yang dikembangkan oleh sains. Jika kita tidak bisa mengolahnya dengan metode yang dikembangkan oleh sains, jika kita tidak bisa mengolahnya, kita tidak bisa mempelajarinya. Fakta menunjukkan bahwa mikroorganisme terus berkembang, mungkin pada tingkat yang lebih cepat daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa kita mungkin tidak akan pernah tahu lebih dari 1% yang kita pikir kita sekarang. Pertanian modern merekomendasikan masukan mikroorganisme baik dan mengajarkan kita untuk menekan mikroorganisme buruk. Penggunaan mikroba secara selektif dianggap sebagai pertanian ilmiah. Namun, membagi mikroorganisme baik dan buruk adalah omong kosong. Kita hanya tidak cukup tahu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ingat, kita tahu kurang dari 1%. Ada cukup banyak penelitian yang dilakukan pada beberapa patogen terkenal, tetapi hanya memiliki beberapa informasi dasar tentang sebagian besar mikroba lainnya. Selain itu, kami tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana spesies berhubungan dengan spesies lain untuk membentuk ekosistem mikro yang rumit ini. Jadam percaya pemikiran dualistik yang membagi baik dan buruk ini sebenarnya tidak ilmiah. Lebih jauh lagi, selalu terkait dengan motivasi komersial. Apa itu mikroorganisme? Jadam hanya melihatnya sebagai pekerja. Kami ingin meningkatkan tenaga kerja di ladang kami di mana tanaman-tanaman berada. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mendatangkan pekerja dari lingkungan yang paling dekat dengan lapangan kita. Di mana mereka? Mereka berada di Lipmo, di hutan terdekat, bukit dan pegunungan. Tidak masuk akal untuk mencari mikroorganisme yang didatangkan dari tempat atau negara lain. Bagaimana Anda bisa membawa orang asing dan berharap tiba-tiba berbicara bahasa lokal, berbaur dengan penduduk lokal dan menjadi pekerja yang baik? Gunakan Lipmo sebagai starter untuk kultur mikroorganisme. Jadam tidak memisahkan yang baik dari jamur daun dan menggunakannya secara selektif. Mempersempit mikroorganisme berarti mempersempit kumpulan nutrisi yang tersedia untuk tanaman. Penggunaan mikroba secara selektif akan menghasilkan ketidakseimbangan nutrisi. Berhenti menyempit dan mulai berkembang, merangkul, mengembalikan keragaman dan populasi mikroorganisme. Tanah akan memberi Anda hasil yang luar biasa. Jadam percaya bahwa ini adalah pendekatan terbaik yang dapat kita ambil dengan mempertimbangkan batas-batas yang sangat nyata dari ilmu pengetahuan modern. Biayanya jauh lebih murah daripada mikroba komersial, tetapi sama efektifnya juga dapat digunakan sepanjang tahun.
Mo lamun aya balaroda sana teh teh. Jamur teh. Pak jeung dadang daunna yo, Pak. Entong daunna. Hah? Entong daunna. Ya empat buruk Pak. padahal. Yung matay sa ating kongko, Pak. Karabian ya Allah. Sakawian. Mumpung ka dieu da. Kinuhannya. Tanah nanti Oh, ini di hutan. Ini benar-benar hutan. Di belakang saya ini tepat di bawah pohon rambutan, saya akan mencoba membuat leaf mold. Ini catatannya, jika Anda tidak dapat mengumpulkan leaf mold, temukan sebidang tanah yang tidak terkontaminasi, cacah rumput liar dan tutup tanah dengannya. Jaga agar tetap lembab dengan sering menyiram. Mikroorganisme di tanah dan udara akan mulai menyebar di rumput dan permukaan tanah. Tanah akan menjadi lunak dan Anda dapat menggunakannya sebagai leaf mold. Waktu sangat berbeda menurut kelembaban, suhu, dan bahan organik, tetapi pedomannya adalah sekitar 3 minggu dalam lingkungan yang optimal. Menggunakan rumput basah lebih baik daripada jerami, karena jerami memiliki kelembaban yang sangat rendah. Ini adalah metode yang sangat mudah dan dapat dilakukan di mana saja di bumi. Itu poin pentingnya.